tinggal dulu sebentar maaf ya. Ini ada tugas dari guru penggerak. Ya. Jadi di sini tugasnya adalah wawancara pada kepala sekolah. Terus. Jadi bisa langsung Pak ya? Ya, silakan Bu. Ini Pak yang ditanyakan tentang sekolah kita lah Pak. Jadi mungkin dari siswa-siswanya atau perkembangan dari sekolah kita. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana pendapat Bapak kasih kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu. Itu ada dilema etika atau bujukan moral ya Bu? Iya. Kalau bujukan dilema etika ini pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Kalau dilema bujukan moral ini keputusan antara benar atau salah. Untuk mengidentifikasi ini, saya yang pertama itu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, dalam suatu kasus gitu. Kemudian saya menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah ini identifikasi awalnya. Jadi itu tadi cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus Ya. yang merupakan dilema etika dan Ya, Baik, untuk lanjut pertanyaan kedua Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah Bu. Ini dalam pertanyaan ini ada 6 hal yang biasa saya lakukan. Itu yang pertama itu pengujian benar atau salah karena kasusnya melanggar hukum atau tidak gitu. Kemudian keputusan yang kita ambil mematuhi hukum atau tidak, karena dua hal ini menyangkut moral para pelaku kasus ini gitu. Ya. Kemudian yang keduanya pengujian terhadap pengakuan kebenaran. Anak-anak ini biasanya dapat kasus ini mengakunya ada benar-benar semua. Jadi kita agak susah memilahnya. Kemudian itulah dilanjutkan dengan yang ketiga, memikirkan hasil akhir. Memikirkan hasil akhir ini sesuai dengan peraturan yang kita jalani. Dan yang keempatnya mencari opsi penyelesaian masalah. Banyak opsi-opsi tertentu, cara-cara tertentu untuk kita menyelesaikan masalah. Banyaknya opsi ini, maka kita pilih opsi yang tepat sesuai dengan sekolah kita. Seterusnya kita membuat keputusan dari kasus yang dihadapi anak, dan terakhir kita meninjau keputusan ini. Kalau keputusan yang telah diambil ini bisa tidak digunakan untuk menentukan keputusan selanjutnya. Ada 6 tadi Pak ya? Iya. Jadi yang selanjutnya kita lanjut lagi. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh gitu. Langkah ini yang kita ambil ini sesuai dengan yang diutarakan di atas tadi. Itu ada 9 langkah tadi Bu, mengenali ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi kasus ini. Kemudian yang terakhir itu meninjau keputusan tadi. Ya, ada 9 itu. Ya, meninjau Keputusannya sudah yang sudah ada tadi. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Baiklah, untuk langkah yang efektif ini untuk mengambil keputusan ini biasanya kita gunakan aturan yang berlaku dengan orang banyak, aturan yang berlaku di sekolah kita, berlaku universal gitu, berlaku universal untuk mengedepankan etika dan moral agar keputusan ini menjadi tepat gitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik. Ini untuk terjadinya kasus ini biasanya saya tidak ada jadwal-jadwal tertentu. Kita ingin kasus cepat berakhir, maka kalau ada kasus kita segera menyelesaikan. Kita segera menyelesaikan, kita bekerja sama dengan guru, wali kelas, kita panggil anaknya dengan secepat-cepatnya agar kasus ini menjadi terang-terang dan cepat selesai. Tidak ada jadwal khusus. Berarti tidak ada jadwal khusus. Tidak ada. Selanjutnya berkolaborasi dengan Guru dan guru dan apakah dan ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, faktor itu ada yang mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang kita suruh mengambil keputusan sendiri tanpa adanya orang lain. Saya menghargai wali kelas dan guru sebagai teman kepala sekolah untuk mengambil keputusan terhadap anak ini. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh, dan itu pembelajaran yang kita petik, pengalaman yang kita petik dari hasil-hasil keputusan yang kita ambil. Ini kedepannya kita harus hati-hati lah, kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan supaya tidak salah langkah ke depannya. Seterusnya kita harus mengambil keputusan yang tepat lah, biar tidak jadi dilema baik bagi guru, kepala sekolah maupun dari anak-anak yang punya kasus. Itu Bu, masih ada Bu? Kayaknya itu saja Pak. Jadi ya pengambilan keputusan tadi bahwasanya kita harus sebijaksana mungkin, harus mempertimbangkan semuanya, Ya, harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ya. Setidaknya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan Pak ya. Ya. Baik, itu saja Pak. Terima kasih banyak wawancara hari ini, sudah sangat bermanfaat lah bagi saya. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Bu ya. Sukses. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu dan mengganggu waktu yang sudah dipakai. Apa bisa dibantu? Alhamdulillah. Di sini kan saya ada tugas dari yaitu jadi di sini sudah dituliskan ada beberapa pertanyaan dalam wawancara. Bisa langsung? Bisa aja, silahkan. Apa yang mau ditanya? Ayo. Oke, yang pertama sebagai seorang pemimpin ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang merupakan dilema etika pendidikan orang? Ya. Apa tadi Pak? Kita lihat kasus, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika pendidikan orang pada anak? kita lihat dulu sebisa mungkin kita lihat sisi baik dari kasus itu, sisi baik dan sisi buruk dari kasus yang terjadi. Itu aja dulu. Oke, yang kedua Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika terjadi kasus itu kita tanya dulu sama kawan-kawan, kita banyak lalu kita lihat, kita ajak, kita minta pendapatnya, kemudian kita ambil keputusan gimana untungnya yang banyak, jangan rugi. Ada sisi buruk dan sisi jelek, kan kita sama-sama berat gitu ya, dua-dua sisi sama berat, jadi kita lihat dulu gimana yang banyak baiknya itu yang kita ambil. Berarti Ibu tetap ada kolaborasi dengan rekan-rekan guru
ibu yang lain Bu ya. Karena kita kan apa ya Mbak, maju bersama, sukses bersama. Iya iya. Bikin sendiri. Oke. Yang selanjutnya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini untuk menangani berbagai kasus terus pengambilan keputusan. Seperti saya katakan tadi ya, kita langkah pertamanya kita ambil sisi baik dan sisi buruk dari masalah yang terjadi atau dari kasus yang terjadi, kemudian siapa yang mengalami. Kan anak-anak kita ini berbeda-beda ya Mbak, usia kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda usia, kemudian berbeda latar belakang. Kemudian jadi siapa dulu, siapa yang mengalami. Jadi pastinya perlakuannya, kemudian ambil keputusannya juga berbeda. Jadi tiap kasus penanganannya Iya. berbeda. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita refleksi diri dulu, kenapa sih ini kok terjadi gitu kan. Nah, kalau sudah kita refleksi, kita ambil keputusan. Jadi setelah refleksi itu kita lakukan, kita ambil keputusan kira-kira yang bagus yang mana. Tapi dengan keadaan kondisi tetap tenang, kemudian berpikir positif dan percaya diri bahwa semua kasus yang ada itu insya Allah bisa kita selesaikan. Ya, kalau masalah pasti ada Iya. solusi ya. Kita lanjut lagi. Apakah ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selanjutnya bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Tidak Mbak, jadi kita nggak punya jadwal ya. Jadi kalau ada masalah kita selesaikan saat itu. Karena saya termasuk semuanya kawan-kawan ini sebisa mungkin menyelesaikan masalah yang timbul saat itu juga. Kalau kita pendam-pendam takutnya nanti malah berlarut-larut, kita nggak bisa mengambil keputusan, jadi malah repot. Jadi kalau saat itu ada masalah, saat itu kita selesaikan. Jadi nggak ada jadwal. Kita masa membuat jadwal timbulnya masalah kan? Iya betul. Jadi langsung Bu ya. Iya. Lanjut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang itu nggak ada Mbak. Jadi semua bisa kami ajak bicara. Berarti semua rekan. Iya, semua rekan bisa diajak bicara, kemudian solusi-solusi juga dari mereka. Saya tidak mau mengambil keputusan sendiri, soalnya kalau saya ambil sendiri nanti suatu saat ada salahnya lagi. Nah, kan ibu sendiri kan gitu. Tapi kalau kita sama-sama, kita pertanggungjawabkan bersama. Yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan? Saya mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai keinginan. Kita semua seperti itu. Tapi kita perlu ingat, tidak semua keinginan, tidak semua cita-cita, tidak semua harapan, tidak semua pekerjaan yang kita lakukan itu bisa berjalan lurus. Nah, jadi pasti ada kendala-kendala di dalam kita melaksanakannya. Tetapi yang penting kita tetap tenang, kita konsultasi dengan kawan, kita ambil hikmahnya, kemudian kita ambil sisi positifnya, sehingga semua yang kita lakukan itu menjadi enak walaupun ternyata gagal. Kita pakai aja, kita tidak mengatakan bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, tapi kita mempunyai keterbatasan. Yang penting kita tetap mau belajar dan berusaha. Jadi semua itu pasti ada jalannya. Baik, jadi mungkin itu saja Bu ya untuk wawancara hari ini. Dapat saya simpulkan bahwasanya setiap permasalahan atau kasus itu harus dibicarakan bersama dengan rekan-rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru semua. Dalam mengambil keputusan kita harus musyawarah. Selanjutnya menimbang lagi sisi baik dan buruknya. Jadi untuk keberhasilan sebuah keputusan itu tentunya tidak ada yang dirugikan tadi ya. Pokoknya cari yang paling kecil kerugian. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sudah berkunjung ke sekolah kita.
Semoga sukses terus, semoga lancar apa yang dilakukan, semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan semuanya. Terima kasih banyak sama-sama. Permisi dulu. Oke. Ini saya doain. Oke.